Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan, kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingganya Allah masih memberikan kita kemampuan untuk berkumpul bersama di musola kita yang tercinta ini, musola Al-Muhajirin, musola IKLP, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap dicurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabiin, tabiin, serta orang-orang yang senantiasa sikoh menjalani sunnah beliau hingga hari kiamat. Semoga kita yang berkumpul pada malam hari ini termasuk Allah istiqomahkan kita berada di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat taraweh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sedikit kita membicarakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang ke-81, surat At-Takwir, ayat yang ke-26. Bunyinya yakni fa'aina tadhhabun, yang artinya kalian itu mau pergi kemana sih? Ini ayat yang ditujukan, kalian di sini ditujukan kepada kafir Quraisy pada saat itu bertemu dengan Rasulullah. Jadi ini untuk kafir Quraisy. Fa'aina tadhhabun, sebenarnya kalian tuh mau kemana sih? Agar kita bisa memaknai ayat ini dengan lengkap, kita flashback sedikit beberapa ayat sebelumnya, yakni ayat 19 sampai ayat ke-25. Ayat ini menjelaskan betapa istimewanya Al-Quran, betapa benarnya Al-Quran, dan betapa jelasnya Al-Quran. Allah pada saat itu meyakinkan kaum musyrikin kafir Quraisy pada saat itu tentang kebenaran itu. Dari mana sih datangnya Al-Quran itu? Al-Quran itu sumbernya dari mana? Dari Allah. Kemudian diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Diturunkan pada malam bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia dan manusia yang paling mulia. Dan manusia yang paling sempurna dalam segala aspek itu Allah utus untuk mengajarkan kepada kita beserta kaum Quraisy pada saat itu. Allah mengajak kita itu untuk berpikir terhadap isi kandungan dalam Al-Quran. Allah ajak kita itu untuk berpikir. Berpikir apa? Isi kandungan Al-Quran. Apa sih sebenarnya isi kandungan Al-Quran itu? Isi Al-Quran itu adalah petunjuk, kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Tidak seperti ajaran yang lain. Tidak seperti ajaran setan yang mengajak ke lawan dari ini. Kalau Al-Quran itu mengajarkan yang namanya petunjuk, maka setan mengajarkan yang namanya kesesatan. Ketika Al-Quran mengajarkan yang namanya kebaikan, maka setan mengajarkan keburukan. Ketika Al-Quran mengajarkan yang namanya keadilan, setan maka mengajarkan yang namanya kezoliman. Ketika Al-Quran mengajarkan sebuah kebenaran, maka setan mengajarkan yang namanya kebatilan. Ini loh isi kandungan yang Allah sampaikan kepada kaum kafir Quraisy pada saat itu. Ini loh kebenaran isi kandungan Al-Quran itu. Tapi kenapa kalian masih menolak hal ini? Kenapa kalian masih menolak Al-Quran? Maka kata Allah apa? Fa'aina tazhabun. Terus mau cari panduan kemana lagi? Kalau ini adalah pertanyaan retoris dari Allah. Kalau saya buat pertanyaan retoris, semisal bisa. Kita ini manusia apa robot sih? Dari pagi sampai malam kerja terus. Berangkat gelap, pulang gelap. Kita ini manusia apa robot sih? Ini pertanyaan retoris. Apakah butuh dipikir jawabannya? Tidak perlu dipikir jawabannya. Karena jawabannya sudah jelas, kita manusia bukan robot. Dan itu juga pada apa yang Allah lakukan.
Setelah dijelaskan kebenaran-kebenaran tentang Al-Quran, Allah tanya, fa'aina tazhabun. Ini Allah tanya, kamu mau milih yang mana sih? Gitu loh. Kenapa kamu masih menolak setelah kami menjelaskan hal tersebut? Maka, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Al-Quran yang sudah demikian jelas, kenapa masih butuh nyari sejelas apa lagi? Ketika Al-Quran itu sudah segitu gamblang, kenapa kita masih cari yang lebih gamblang dari Al-Quran? Maka ulama tafsir dalam hal ini menjelaskan, Bapak Ibu bisa membayangkan saat ini berada di depan Ramayana ya. Kemudian datang orang, nanya, Pak, Bu, Tugu Gajah itu di mana sih? Jawabnya gimana kita? Lurus aja ikutin jalan ini, insya Allah sampai. Betul? Dari Ramayana, ikutin saja jalan ini lurus, nanti sampai. Apa yang dilakukan dia? Lurus, terus belok ke Simpur. Belok lagi ke Masjid At-Taqwa, balik lagi ketemu lagi sama kita. Loh, kok saya nggak ketemu dengan Tugu Gajah, malah Tugu yang lain? Respon kita gimana? Kamu lewat jalan yang mana? Kata saya tadi gimana? Lurus aja terus, insya Allah ketemu. Kamu lewat jalan yang mana? Nah, maka Allah mengajak kita di sini untuk berpikir. Kalau Al-Quran itu adalah jalan yang lurus, kenapa kita pilih jalan yang berbelok-belok? Ketika kita tahu Al-Quran itu jalan yang terang, kenapa kita pilih jalan yang gelap? Kita tahu kalau misalnya Al-Quran itu jalan yang luas, kenapa kita pilih jalan yang sempit? Ini adalah bentuk celaan Allah kepada kafir Quraisy pada saat itu. Mereka lebih memilih jalan-jalan yang seperti itu ketimbang jalan yang sudah diberikan petunjuk jelasnya. Maka, apakah kita ini kafir Quraisy? Tentu jawabannya bukan. Kita adalah seorang muslim, namun sayangnya banyak muslim yang memiliki pola pikir seperti ini. Kita sering mengedepankan yang namanya hawa nafsu, sehingga dijauhkan dari jalan yang benar, dijauhkan dari nilai-nilai kebaikan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan ini kita itu hanya dilandasi yang namanya kepatuhan kepada Allah, taat kepada Allah. Itulah namanya Islam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu sejatinya kita memetakan kurikulum ketaatan kepada Allah. Dibingkai dalam yang namanya ibadah. Kemudian dilatih dalam namanya ritual keibadahan. Untuk apa ritual ini? Untuk mengaktifkan spiritual kita agar kita terkoneksi kepada Rob kita. Makanya kita disuruh untuk sholat. Seperti itu. Maka apapun kegiatan tindak tanduk kita selama di dunia ini, itu landasannya cuma ada dua. Yang pertama, berpegang pada jalan ketakwaan kepada Allah. Kalau nggak jalan kepada takwaan Allah, berarti jalan nafsu dan setan. Maka ditanya lagi nih sama Allah, fa'aina tazhabun? Kalian sekarang milih jalan yang mana? Jalan yang Allah berikan apa jalan setan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam lini kehidupan kita ini selalu Allah tanya, setelah ini mau apa? Dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan mau apa? Biar jadi kaya. Setelah jadi kaya apa? Biar punya banyak harta benda, bisa beli ini, bisa beli itu. Setelah bisa beli ini, bisa beli itu, mau apa lagi? Udah dapat semua di dunia ini, mau apa lagi kata Allah? Maka setelah semuanya terkumpul, Allah tanya lagi, fa'aina tazhabun? Harta yang kamu kumpulkan itu mau kamu apain lagi? Gitu loh. Maka pada akhirnya banyak orang yang kebingungan di fase ini. Sudah banyak duitnya, melimpah segala macam, akhirnya dia memilih apa? Memilih pindah ke desa. Buat apa? Nyari ketenangan hidup katanya. Ditinggalkan harta benda dia di kota itu, balik dia di desa. Dia pilih rumah yang sederhana, bertani, nanam padi, kangkung, cabai. Dengan tujuan apa? Mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan. Lalu kalau misalnya dengan hal sepele itu aja kita bisa bahagia, terus ngapain selama ini capek-capek? Nyari-nyari duit pagi, malam. Ternyata kita masih belum bahagia. Ternyata selama ini kita masih belum tenang. Fa'aina tazhabun? Sebenarnya kamu ini mau kemana sih?
Ini yang renungan yang perlu kita renungi pada malam hari ini. Dan bukan hanya pekerjaan saja, jabatan, fa'aina tazhabun, mau buat apa jabatan itu? Apapun di kehidupan kita ini pada akhirnya akan menemukan titik jenuh. Setelah sampai di titik jenuh, akan ada pertanyaan lagi dari Allah. Fa'aina tazhabun. Setelah ini kalian mau kemana? Maka jamaah yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala, resep bahagia itu sebenarnya simple. Apa kata Allah resep bahagia itu? Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan benar-benar memberikan dia kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Maka di dalam surat ini ada namanya fa. Fa di sini adalah jawabus syart, yang dimana ada syaratnya kalau pengen bahagia. Disebutkan dari Allah di awal. Syarat bahagianya apa? Yang pertama, melakukan amal soleh. Yang kedua, beriman. Dan pas banget Ramadan itu mengajarkan kita dua hal ini. Sehingga nanti harusnya setelah kita melewati fase pendidikan 30 hari ini kita bahagia. Karena setelah melalui amal soleh dan beriman. Allah takkitkan, Allah tekankan dalam surat tersebut dua kali penekanan. Ada penekanan menggunakan la, fala, kemudian ada nun taukid, falanuhyiyanna. Nah di sini ada nun taukid. Dua kali penekanan bahwasanya Allah janji kalau kamu pengen bahagia, pengen hidup kamu tenang, syaratnya apa? Beramal soleh dan beriman. Loh, tapi saya ini di Ramadan sudah beriman. Saya beramal soleh. Tiap malam saya taraweh. Saya juga mengimani kalau misalnya Allah itu Tuhanku. Kenapa kok saya masih belum bahagia? Maka yang salah siapa? Perkataan Allah apa kita yang salah? Kita yang salah. Kalau misalnya ada orang bilang garam itu pahit. Garam itu kalau misal kebanyakan pahit. Kalau dimakan sedikit rasanya asin. Ada orang ngomong, enggak kok, di garam saya coba manis. Yang salah siapa? Orang yang ngomong manis itu apa garamnya? Orang yang ngomong garam itu manis. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sedikit mengajak lagi kepada kebaikan agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Senantiasa ditanyakan kepada diri kita ini, fa aina tazhabun? Kita ini mau kemana loh? Ujungnya mau kemana sih? Capek-capek di dunia ini, nanti itu mau kemana? Capek-capek kerja, capek-capek ini, capek itu, capek-capek taraweh. Mau kemana sih? Capek-capek taraweh. Ngapa sih capek-capek dengerin ceramah? Mau buat apa? Itu yang selalu kita harus tanyakan setiap hari. Mau kemana? Mau buat apa? Apakah perlu jawaban? Apakah kita perlu mikir buat menemukan jawabannya? Gak perlu, karena ini pertanyaan retoris. Kita udah tahu jawabannya. Apa yang harus kita lakukan? Beriman dan melakukan amal soleh. Semoga dengan kita benar-benar meyakini. Mungkin saja ternyata kita itu belum benar-benar mengimani Allah. Kita tuh benar-benar belum percaya Allah yang memberikan rezeki. Allah yang memberikan sebuah jawaban dari semua permasalahan kita. Kita belum sepenuhnya percaya terhadap takdir Allah itu. Ataupun kalau misalnya kita beribadah, ibadah kita nggak benar-benar tulus. Sholat, badannya doang yang sholat. Pikirannya mikirin yang lain. Mikirin iftar. Sholat maghrib, Allahu Akbar. Aduh, tadi belum dimakan kolaknya. Aduh, nanti kayaknya dihabisin deh ini sama orang lain. Kepikiran yang lain. Lagi sholat, sempat-sempatnya mikir urusan hidup. Ya Allah, kok hidupku susah banget. Gimana? Padahal kata Allah, semua jawaban permasalahan kita itu ada di sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah semua hal yang lainnya bagus. Tapi kita jarang percaya gitu loh. Toh kalau misalnya percaya, kadang nggak benar-benar dilakukan dengan sepenuh hati. Maka itu saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan umum kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa mengikhlaskan niat. Kita ini di dunia ini mau buat apa sih? Selalu diingat, fa aina tazhabun? Mau kemana sih?
Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan kepada Allah, kami mohon ampun, dan kepada hadirin kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.